Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama dunia adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu dunia, seputar dunia, seputar akal dan panca indera, sebatas ilmu dunia. Contohnya, ulama yang mengajarkan membaca mushaf, mengajarkan ilmu nahwu, shoroh, menghafal Quran, ilmu fikih, ilmu muamalah, ilmu tajwid, dan sebagainya, dan sebagainya. Ilmu ini tanda-tandanya adalah jika dipakai tidur sudah auto hilang ilmunya. Itu tidur. Nah, bagaimana kalau pingsan? Oh, lebih hilang lagi. Bagaimana kalau mati? Malah lebih hilang lagi. Bagaimana nanti setelah mati? Tidak berbekas. Ya. Orang membaca Quran yang tulisan dengan panca indera akal dan pikiran yang berwujud 8 huruf hanya membekas saat dia masih sadar, masih melek. Ini adalah membaca Quran yang berupa mushaf, lafal dan huruf. Makanya di ayat-ayat Quran ya menerangkan yang menjadi penerang di kuburmu adalah Quran yang berupa cahaya, bukan berupa tulisan. Tapi ingat ya, cahaya. Quran yang di akhirat, yang berlapis-lapis akhiratnya, Quran itu semuanya berupa cahaya. Cahaya itu pun kias ya. Nurun al-nur, ya illahu linurihi mayyasha anut kalimah. Dikiaskan sebagai cahaya di atas cahaya, atau cahaya yang bertingkat-tingkat, berdimensi-dimensi, dan setiap dimensi ada cahaya Quran sebagai penunjuk akan jalan lurus, sirotol mustaqim, jembatan nyebrang ruhmu agar bisa pulang kepada yang maha ruh atau Allahu subhanahu wa ta'ala di puncak akhirat tertinggi, di puncak rohaniyah. Ini adalah ilmu dunia. Ulamanya ulama dunia. Ilmu tafsir, ilmu terjemah, ilmu baca, ilmu nahwu, ilmu syarah, ilmu mantek, ilmu fikih, ilmu hukum, ilmu muamalah, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu manajemen. Intinya ilmunya akan hilang jika kesadaran akal manusianya itu hilang. Dan banyak ya pesantren-pesantren itu mengajarkan ilmu dunia. Lantas yang mana yang disebut ilmu akhirat? Ilmu akhirat adalah ilmu yang diawali dengan melewati kematian hakikat. Apa yang kata Nabi, mutu qabla anta mutu, matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Ada mati nyawa, ada mati kehendak. Ini adalah mati iradhi atau mati kehendak. Ini harus ada gurunya. Ini adalah praktek ilmu rohani. Ini adalah praktek yang disampaikan Nabi dalam perintahnya, udkhulu fisilmi kafah. Kita diperintah, masuklah kamu ke dalam Islam dengan menyeluruh, dengan jasmanimu dan juga rohanimu. Jasmanimu itulah ilmu dunia, dan rohanimu itulah ilmu akhirat. Yang kau masuk gerbang akhirat
adalah dengan lewati kematian. Sedang kematian ada dua, kematian pisahnya nyawa dan kematian hakikat, atau kata Nabi, mutu qabla anta mutu. Baru kemudian kau belajar mengenal Allah lewat mengenal hakikat akan dirimu sendiri. Man arofa nafsa fakot arofa robbah. Siapa yang kenal hakikat dirinya, dia yang akan mengenal Allahu subhanahu wa ta'ala. Ilmu akhirat di dunia disebut adalah ilmu hakikat. Sedangkan ilmu akal panca indera, ilmu dunia, di dunia disebut ilmu syariat. Ilmu syariat terbatas akal dan panca indera, ya. Sering saya sampaikan, akal adalah alat membaca gelombang. Panca indera adalah alat membaca virtual. Kau lihat, cium, raba, dengar, dan rasakan. Maka kau bisa berinteraksi dengan virtual dunia. Kenapa dunia menjadi wujud? Karena kau punya indera mata. Kenapa dunia bisa kau dengar? Karena kau punya indera pendengaran. Dunia ini menjadi nyata karena kau punya panca indera. Nah, sedangkan ilmu di akhirat yang disebut ilmu hakikat ini nggak boleh sembarang orang yang bisa ceritakan. Nabi sampaikan, ku tinggalkan dua nampan ilmu, yaitu ilmu syariat dan hakikat. Tapi kalau kau sampaikan yang kedua, maka bisa jadi akan halal darahmu. Karena apa? Menyampaikan ilmu hakikat di kalangan ahli syariat yang tidak paham, kau dianggap sesat, aneh, ataupun menyimpang. Kemudian di hadis Nabi yang lain, tetapi jika ada orang yang bisa menyampaikan ilmu hakikat dan tidak akan ada seorang pun yang bisa membantahnya, sesungguhnya dia adalah ulama billah. Ulama billah adalah ulama yang beserta Allah atau disertai Allah. Artinya apa? Tidak boleh menyampaikan ilmu hakikat kecuali orang-orang yang telah beserta Allah. Orang ahli syariat, sebatas ilmu syariat, tidak boleh menyampaikan ilmu hakikat. Orang bersyariat saja tanpa hakikat akan fasik atau meninggalkan ketaatan akan Allah dan Rasul, dan berhakikat tanpa syariat akan zindik atau sesat atau keluar dari jalur. Dan ilmu hakikat ini murni ilmu hakul yakin, karena tidak bisa diceritakan, harus dialami. Bukan ilmu teori, bukan ilmu panca indera, tapi harus dialami di alam ruh yang tidak bisa diwakilkan oleh indera panca indera, ya, atau juga dengan teori atau juga dengan lisan. Yang disampaikan di dalam ilmu hakikat hanyalah kias dan tanda-tanda. Menyampaikan ilmu hakikat di alam dunia adalah disebut ilmu tarekat atau syariatnya hakikat. Dengan praktiknya hakikat tidak ada siapa-siapa lagi kecuali dirimu sendiri. Nah ini, sehingga apa? Kau di alam akhirat berwujud, bukan pria, bukan wanita, juga bukan waria. Kau nggak mungkin bisa mendekati Allah karena tidak akan tahu alamat Allah, ya. Makanya kata Nabi, yang tidak kenal Allah saat dia di dunia, maka di akhirat akan jauh lebih sesat lagi. Yang tidak tahu cara memasuki akhirat saat dia di dunia, maka setelah matinya dia akan jauh lebih sesat lagi. Sumum hukmun omjun fahum layatiun.
fahum la yubsirun. Al-Baqarah ayat 18. Nah, itulah gambaran ya. Sedangkan ilmu yang bisa mendekati Allah, yang frekuensinya sama dengan Allah adalah ilmu ruhani. Sebagaimana Allah menerangkan ya, saat ruh manusia diturunkan, bunyinya adalah kutiupkan sebagian rohku dan bersujudlah ya. Berarti kau hakikatnya adalah ruh dan kau adalah bagian dari Sang Maha Ruh. Berarti Allah adalah puncak rohanimu yang tertinggi. Tetapi kau kemudian melewati masa penyempurnaan selama 9 bulan sekian hari, kemudian terlahir ke dunia menjadi berbadan berwujud kasar atau berwujud jasmania, menjadi manusia yang ada daging, ada darah, ada tulang, dan dilengkapi akal dan panca indera. Awalnya kau adalah ruh, melewati portal zero kelahiran, kau menjadi manusia jahil, berbadan kasar. Ingat ya, awalnya yang datang dari Allah adalah sebagian ruh Allah. Nah, itulah yang harus dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hanya ruhmu yang datang dari Allah yang bisa kembali kepada Allah. Sementara badan kasarmu bukan dari Allah, tapi dari kausalitas hukum dunia. Jasmanimu terlahir berkat ibu bapak kandung orang tua jasmanimu. Tetapi di dunia yang melahirkan rohanimu adalah guru rohani atau orang tua rohani, yaitu mursyid. Itulah jembatanmu pulang ke hadirat Allah Ta'ala saat kau masih hidup. Akhirat bisa dijangkau 2 jalur ya, lewat kematian nyawamu, dan satu adalah lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Kau tidak mati jasmanimu, tapi karena kau diaktifasi rohmu, rohmu bisa menyeberang walaupun kau masih hidup. Nabi Muhammad cerita kubur, barzah, surga neraka yang semuanya ada di akhirat, yang teorinya akhirat ada di balik kematian. Kenapa seorang nabi yang masih hidup bisa cerita semuanya dengan hakul yakin? Karena nabi lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Lantas bagaimana jika kita pun ketemu jembatan yang sama? Apakah kita yang masih hidup bisa naik tanjakan semua? Bisa. Just the same way. Jika lewat jalan yang sama, guru yang sama, metodologi yang sama, maka kita pun akan ketemu kejadian yang sama yang dialami, dilewati orang-orang yang lewat jalan itu sebelumnya. Itulah kenapa kau harus temukan Tuhan di dunia sebelum kau temukan Tuhan di akhirat. Bahkan kau harus temukan surga saat kau di dunia, saat kau masih hidup. Jangan mimpi akan ketemu surga di akhirat sebelum kau temukan, kau buktikan surga itu di dunia. Saat kau masih hidup, jasmanimu masih terpenjara dunia, ya, jasmanimu. Tetapi rohmu bisa mi'raj, membuktikan seluruh alam-alam akhirat. Siapa membuktikan? Dirimu sendiri. Ini bukan ilmu cerita, omong kosong. Ini bukan ilmu katanya, kata kitab, kata si fulan, kata fulun atau filuna. Tapi seorang pelaku yang hakul yakin yang diterima Allah. Ilmu yakin tertolak. Ilmu yakin adalah ilmu teori, keyakinan, kepercayaan, batal di hadapan Allah. Ainul yakin, ilmu yang kau baca, kau lihat, kau dengar, kau telah kau pikir, itu pun batal di hadapan Allah.
hanya yang hak keyakinan terima. Inilah bedanya ilmu dunia dan ilmu akhirat, ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama akhirat adalah ulama hakikat. Yang praktek ilmu hakikat adalah ilmu diam. Diawali baiat, diam. Zikirnya diam. Dan suluk diam. Dan ubudiyah di jalan sunyi. Tidak perlu kita nampak di dunia ya. Seluruh praktek ilmu hakikat tak berlafal, tak berhuruf, tak bersuara. Inilah yang disebut ilmu diam ya. Karena apa? Jika sudah disebut sudah bukan ilmu diam. Maka yang zikirnya pun tak berlafal, tak berhuruf, tak bersuara. Dan semuanya adalah tentang nur. Yang masuk ke alam akhir adalah rohmu, bukan jasmanimu. Quran yang kau baca pun bukan Quran yang wujud, tapi Quran yang roh, yaitu Quran yang qadim. Dan akhirat pun tidak lagi terbaca oleh panca inderamu. Itu yang kau masuki. Tidak terbatas, tidak terukur ya, tidak terdefinisikan, tidak tergambar. Itu yang akan kita masuki saat kita melewati, nyebrang ya, lewat jalan lurus atau disebut siratal mustaqim atau biasa berupa jembatan menyeberang. Ini tentang teknik tinggi, teknologi metafisika yang mahabar yang disampaikan oleh guru kami Profesor Hadirun Yahya di dalam bukunya Kapita Selekta. Dan proyek itu kami teruskan, yaitu mengilmiahkan agama. Karena sebagaimana Nabi sampaikan, al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah, logik, nalar, sesuai dengan hukum sunatullah. Dasarnya kuat di atas Quran dan hadis, dan juga akan dipertanggungjawabkan dengan seluruh ilmu pengetahuan dan seluruh sudut pandang. Mutlak, tidak mungkin dibantah oleh siapapun dan dimanapun. Ya'fu wala yu'la alaih. Dan juga wa amaliyun, artinya apa? Wajib bisa dibuktikan. Kapan kau ketemu orang yang bisa menggaransi bahwa kau bisa membuktikan kebesaran agama, bukan cuma cerita, omong kosong, omong sana, omong sini, ceramah sana, ceramah sini, sontoloyo. Islam bukan agama cap-cacing. Ya, Islam ya'lu wala yu'la alaih rahmatan lil alamin. Hakul yakin ilmu wa amalin. Ini tentang tarekat Naqsabandiyah, Khalidiyah. Ini tentang kebangkitan agama tauhid akhir zaman. Ini pembaharuan besar-besaran akhir zaman. Salam ta'lim ma'rifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.